Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Dua Tesalonika 2 ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudaraku, sudah sangat jelas bahwa pekerjaan iblis adalah menghancurkan manusia. Seperti firman Tuhan berkata, pencuri yaitu iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Kita dapat mengetahui dengan jelas melalui peristiwa pencobaan yang dialami Ayub. Sepintas, pencobaan yang dialami oleh Ayub ini adalah kesepakatan antara Tuhan dan iblis. Sebab sebelum mencobai Ayub, iblis terlebih dahulu meminta izin kepada Tuhan. Bila Tuhan tidak mengizinkan, iblis pasti tidak mungkin dapat mencobai Ayub. Saudara, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan iblis. Jika pencobaan itu harus terjadi dalam hidup Ayub, pastilah Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Yang harus kita mengerti adalah bahwa iblis selalu berusaha untuk menyerang, untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Yakobus 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketahuilah, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, pengalaman Ayub ini membuktikan bahwa iblis tidak dapat menyentuh kehidupan orang-orang benar karena ada perlindungan Tuhan secara sempurna bagi orang-orang benar. Tapi bila kita masih bermain-main dengan dosa dan tidak hidup dalam kekudusan, kita akan mudah diserang oleh iblis, saudara. Iblis hanya dapat mengganggu kehidupan orang percaya sejauh itu diizinkan oleh Tuhan, dengan tujuan untuk menguji, untuk melatih iman kita, agar iman kita semakin kuat di dalam Dia. Terlebih di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat ini, saudara, bala tentara iblis semakin bekerja ekstra, menyesatkan orang percaya dengan segala bentuk tipu dayanya. Oleh sebab itu, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Karena yang menjadi benteng bagi kita untuk melawan si penyesat ini adalah iman kita. Ya, iblis dapat menembus hal-hal lain, tapi iblis tidak dapat menembus iman percaya kita kepada Tuhan. Selama kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, semua yang kita miliki ada dalam
penjagaan Tuhan. Dan saudara, karena iman juga kita menyadari selalu ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita untuk menopang kita dan menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang meneguhkan iman kami, sekaligus memberikan keberanian bagi kami untuk melawan iblis. Kami semua milik kepunyaan Allah. Kami dijaga oleh Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan. Iblis tidak pernah berhenti untuk mencari kesempatan, mencari peluang untuk melemahkan kami dan menguasai hidup kami. Tapi ketika kami mendengarkan firman Allah memerdekakan kami. Firman Allah meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sampai saat ini Tuhan tidak pernah berubah. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau juga yang membentengi kami dari kuasa-kuasa jahat. Hari ini Tuhan, mampukan kami untuk melewati satu persatu ujian, tantangan hidup, pencobaan yang Tuhan izinkan kami alami. Karena kami tahu di balik semua itu ada rencana indah Tuhan yang Engkau sudah sediakan bagi setiap kami yang percaya pada Tuhan, yang taat pada Tuhan, yang setia sampai akhir. Terima kasih Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa meteraikan firman dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Di dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru. Di saat hati ini mulai goyang, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 0103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +6017792378. Sekali lagi +6017792378. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.